Abdul Wahab, lalu orang menyebutnya Wahabi. Tapi karena nama ini, oh Ustaz jangan sebut-sebut Wahabi. Yang ngomong gitu bukan saya. Yang ngomong begitu langsung saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya siapa? Sulaiman bin Abdul Wahab. Penulis buku menolak saudaranya, dia sebut Wahabi. Mufti Makkah namanya Syekh Zaini Dahlan. Bukan saya, jangan marah sama saya. Syekh Zaini Dahlan menulis buku Fitnatul Wahabiyah. Dia sebut. Tapi karena nama ini sudah terjelek, jelek, maka dirubah casing, signalnya sama, disebut dengan salafi. Nah, jadi kalau mengaku-ngaku salaf, bertindaklah dengan akhlak salaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Para pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, di kelompok yang menamakan diri Salafi ketika disebut Wahabi itu pada meradang, mereka pada ketakutan. Yang mana aslinya memang Wahabi memang aslinya, tapi mereka ketakutan ketika disebut nama Wahabi. Mereka, jadi ustadz-ustadznya pun itu berkelit ketika disebut Wahabi, berkelit dengan berbagai macam alasan, dan bahkan mereka selalu mengelak. Mereka beralasan bahwasanya Wahabi itu adalah pengikut Muhammad bin Rustum. Dicari dalam sejarahnya itu tidak ada ceritanya, sejarah Abdul Wahab bin Rustum itu tidak ada. Yang ada malah Muhammad bin Abdul Wahab dan pengikutnya disebut dengan Wahabiyah. Ya, mereka itu berkelit, mengelak terus. Ya, mereka berusaha menutupi keburukan dan kejelekannya Muhammad bin Abdul Wahab ini dengan berganti nama, yaitu menjadi Salafi. Dari Salafi karena ketahuan ya, orang-orang Salafi itu berafiliasi dengan kelompok-kelompok yang tukang ngebom, maka mereka berganti kulit lagi menjadi Ahlus Sunnah. Jadi selalu ganti-ganti ya. Ya kalau memang ajarannya benar, kenapa harus ganti-ganti kan gitu? Harus gonta-ganti. Padahal mulai dulu Sunni ya tetap Sunni, Ahlus Sunnah wal Aswaja tetap Aswaja sampai sekarang, tak pernah gonta-ganti. NU, organisasi NU ya mulai dulu tetap begitu, tetap tidak pernah berubah. Muhammadiyah begitu, mulai sejak didirikan sampai sekarang tidak berubah-ubah. Kenapa? Mereka yakin ajarannya benar. Biar lebih jelas bagaimana Wahabi menurut Ustadz Abdul Somad, mari kita simak videonya. Abdul Wahab, lalu orang menyebutnya Wahabi. Tapi karena nama ini, oh Ustaz jangan sebut-sebut Wahabi. Yang ngomong gitu bukan saya. Yang ngomong begitu langsung saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab. Namanya siapa? Sulaiman bin Abdul Wahab. Penulis buku menolak saudaranya, dia sebut Wahabi. Mufti Makkah namanya Syekh Zaini Dahlan. Bukan saya, jangan marah sama saya. Syekh Zaini Dahlan menulis buku Fitnatul Wahabiyah. Dia sebut. Tapi karena nama ini sudah terjelek, maka dirubah casing, signalnya sama, disebut dengan Salafi. Nah, jadi kalau mengaku-ngaku salaf, bertindaklah dengan akhlak salaf, menghormati orang salaf. Kalau ada yang tak cocok, ya dialog, jangan hujat-menghujat, menghormati orang. Dan bahkan Ustadz Abdul Somad ini juga dituduh macam-macam, juga dituduh ahlul bid'ah. Jadi mereka ketakutan. Kemudian sekarang kita buktikan dengan kitab ulama
yang sejaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Syekh Ahmad Zaini Dahlan. Yang punya kitab ini ada di halaman 3. Ini lupa saya kitabnya, tentang mereka ya. Tentang kemunculan mereka ya, I'lam anna sultana Salimam as-salis hadasa fi muddati sultanatihi fitanun kasiratun minha fitnatul wahabiyah. Nah, Imam Salim yang ketiga yaitu terjadi pada masa pemerintahannya, yaitu sebuah fitnah yang banyak sekali. Di antara fitnah tersebut adalah munculnya Wahabiyah, yaitu paham Muhammad bin Abdul Wahab yang merebak pada zaman itu. Allati kanat fil Hijaz, yaitu yang ada di tanah Hijaz. Hatta istawallau alal haramain, sehingga mereka itu menguasai tanah Haramain, yaitu menguasai tanah Makkah dan Madinah. Wa mana'u wusulal haji asyami wal Misri, yang mana mereka itu mencegah datangnya orang-orang yang haji dari tanah negara Syam dan Mesir. Wa minha fitnatul Faransis, dan termasuk ya pada zaman itu bersamaan dengan munculnya Wahabi itu ada fitnahnya negara Prancis. Jadi tanah Arab juga akan dijajah oleh bangsa Prancis. Ma istawallau alal Misri salasa asyrata sanatan ila sitata asyrata. Mereka menguasai Mesir itu sejak tahun ke-13 sampai tahun 16. Waladhkur ma yata'allaqu bi tainil fitnataini ala sabil ikhtisar. Beliau itu akan menyampaikan apa-apa yang berhubungan dengan dua fitnah ini, yaitu fitnahnya Wahabi dan Perancis ini, dengan sangat ringkas. Nah, ini kita cocokkan nanti dengan kitab yang lain ya. Wa mabtida'u awwali duhuril Wahabiyah, awal permulaan munculnya sekte Wahabi ini, fakana qabla dzalika bisinina kasiratin, maka muncul beberapa tahun sebelumnya. Wa kanat quwwatuhum wa syaukatuhum fi biladihim awalan. Pertama kali mereka itu muncul dengan kekuatan dan duri-duri mereka di negara mereka. Summa kasura syarrahum, kemudian menjadi banyak keburukan mereka itu tersebar, kejahatan mereka itu tersebar. Wa tazayadu dararuhum, dan bertambah-tambah bahayanya mereka itu, semakin meningkat bahayanya mereka. Wa tasa'a mulkuhum, maka menjadi luas kekuasaan mereka. Wa qatalu minal khalaik, mereka banyak membunuh orang. Malayuhsu, nah di mana tidak terhitung jumlahnya. Wastabahu amwalahum, dan mereka itu menghalalkan hanya orang-orang Islam selain kelompok mereka. Wasabbu nisa'ahum, dan mereka menawan, menjadikan tawanan perempuan-perempuan mereka. Wa kana mu'assisu mazhabihim, dan pendiri dari sekte Wahabi ini, al-khabisi yang jelek ini, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu Muhammad bin Abdul Wahab. Wa asluhu minal masyriki min Bani Tamim, dia berasal dari timur, dia itu dari Bani Tamim, asal dari timur dari Bani Tamim. Sekarang cocokkan dengan kitab lainnya ya. Kasiru min ahadisin Nabi sallallahu alaihi wasallam fiha at-tasrihu bihadal fitnati kaqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan banyak dari beberapa hadis Nabi di dalamnya penjelasan tentang fitnahnya Wahabi ini, seperti sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakhruju unasun min qibalil masyriq. Nah, maka keluarlah sekelompok manusia dari arah timur. Cocok dengan tadi itu ya. Yaqra'unal Qur'ana, mereka membaca Al-Qur'an, la yujawizu taragihim, tidak melewati kerongkongannya. Artinya membaca Al-Qur'an, memahami Al-Qur'an tidak diangan-angan, yaitu dengan pemikiran dangkalnya, seenak jidatnya Al-Qur'an diterjemahkan.
Yamrukuna minad din, mereka keluar dari agama, kama yamrukus sama minar rumyah, sebagaimana anak panah melesat dari busurnya. Simahum at-takhliq, tanda-tanda mereka itu adalah cukur gundul. Wadal hadisu ja'a bi riwayatin kasiratin, dan hadis ini datang dengan beberapa riwayat yang banyak. Ba'duha, sebagiannya fi Shahihil Bukhari, ada dalam kitab Sahih Bukhari, wa ba'duha fi ghairihi, dan sebagiannya ada di kitab yang lain. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, jadi demikian ya, tentang munculnya sekte Wahabi ini, di mana sudah ditentang oleh ulama-ulama yang sejaman dengan Muhammad bin Abdul Wahab itu, yaitu diantaranya ada Syekh Ahmad Zaini Dahlan, dan ini sudah disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu seakan ini hadisnya ini sudah sesuai dengan sabda Rasulullah. Jadi apa yang dikatakan Ustadz Abdul Somad itu benar sesuai dengan isi kitab ini. Mereka itu banyak membunuh orang-orang Islam, mereka menghalalkan darah dan harta-harta umat Islam lainnya yang di luar kelompoknya ya. Ini dalam kitab Fitnatul Wahabiyah halaman 3. Ini dari halaman 3 ya. Ini di halaman 3. Bisa cek sendiri, dan kitab ini disebut dengan kitab fitnah oleh mereka ya, karena mereka ketakutan. Karena kalau ini orang Islam pada ngerti, paham dengan kitab ini, baca kitab ini, maka orang umat Islam yang lain tidak akan pernah mau dengan mereka. Sehingga kitab ini berusaha ditutup-tutupi, berusaha dibantah oleh mereka ya, dengan berbagai macam cara kitab ini dihalang-halangi penyebarannya, agar mereka itu banyak merekrut anggota baru. Kalau kitab ini tersebar di mana-mana, maka mereka itu kesulitan untuk mencari anggota baru ya. Jadi mereka ketakutan. Kalau umat Islam mengerti dengan sejarah Muhammad bin Abdul Wahab, sejarah Wahabi yang berganti kulit menjadi Salafi ini, mereka tidak akan laku. Mereka tidak akan laku ya. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini tidak bermanfaat bagi kita bersama khususnya, dan umumnya pada muslimin dan muslimat semuanya. Mudah-mudahan terhindar dari fitnahnya Wahabi, mudah-mudahan terhindar dari ajaran sesat Wahabi, mudah-mudahan terhindar dari paham-paham yang melenceng dari pemahaman Wahabi, dari akidah Wahabi ya. Dan kita dan keluarga kita semuanya terhindar dari ajaran dan bujuk rayu mereka. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu pemirsa TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan video yang kami sajikan, video kami yang kami bawakan, kami persembahkan untuk para besar kalian itu bermanfaat, bisa menjadikan tambahan wawasan, bisa menginspirasi. Itu betul-betul berhati-hati agar tidak terpengaruh dengan pemahaman-pemahaman sesat, pemikiran-pemikiran liar, terutama dari akidah-akidah yang menyimpang, akidah-akidah yang melenceng dari paham-paham radikal. Hanya inilah yang dapat kami sampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.